Selamat datang di Bisikan Malam. Tempat di mana cerita bukan hanya diceritakan, tapi dibangkitkan. Dengarkan baik-baik, karena suara dari kegelapan belum selesai. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel gue. Kali ini gue bakal ceritain kisah nyata yang gak bakal kalian duga. Tentang tukang kopi yang hidupnya berubah drastis setelah mampir ke pasar setan. Cerita ini bikin merinding karena setelah kejadian itu, kopinya laris manis. Tapi ada syarat yang ngeri banget. Setiap subuh ada sosok misterius yang selalu nunggu. Pokoknya jangan skip videonya biar gak ketinggalan bagian paling seremnya. Support channel gue dengan cara like video ini, subscribe, dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya. Langsung aja kita mulai. Gue tuh dulunya orang biasa aja bro, dagang keliling bawa gerobak kopi di pinggiran Bogor. Hidup ya jitu-jitu aja. Pagi bangun jam 5, ngangkut termos, roti, sama kopi seshiten. Muter-muter kompleks sampai maghrib. Paling banter, dapat 100.000 sehari. Itu pun udah bersih banget. Kadang malah pulang cuma bawa lelah doang. Nah, sekitar 2 bulan lalu, gue lagi di warung kopi depan gang. Ketemu sama teman lama gue, Dimas. Doi anak lama Bogor juga. Cuma hidupnya tuh dari dulu udah on. Tiba-tiba bisa pegang duit banyak, padahal kerjaannya nggak jelas. Malam itu Dimas duduk depan gue. Sambil ngerokok dia bilang, "Lu yakin nggak pengen cepet kaya, Wan?" Gue cuma nyengir. Gue bilang, "Yakin lah, Dim. Tapi mana ada orang kaya mendadak tanpa modal, kecuali jual ginjal." Tapi Dimas, mukanya serius. Dia nyodorin rokok ke gue. "Lu pernah dengar pasar setan di Gunung Salak nggak, Wan?" Gue ngakak keras. "Lah pasar setan apaan sih? Emang setan jualan?" Tapi Dimas tetap kalem. Malah makin serius. Dia mulai cerita. Katanya ada satu tempat di jalur pendakian Gunung Salak. Biasanya orang lewat pos 3. Pas maghrib bisa ngalamin kejadian aneh. Kadang yang tadinya jalan sepi bisa berubah jadi rame banget. Ada pasar, ada tukang jualan, ada suara obrolan orang. Semuanya kedengeran nyata. Dan kalau kita berani beli sesuatu di situ, baliknya usaha kita bisa meledak. Laku keras. Tapi ya, kayak semua kesepakatan aneh di dunia, ada syaratnya. Lu gak boleh nolak pelanggan siapapun yang datang. Dan gak boleh berhenti dagang mendadak. Gue pikir itu cuma cerita horor receh. Tapi pas gue pulang ke rumah, cerita itu gak keluar dari kepala gue. Hidup gue seret banget waktu itu. Anak gue 2. Yang satu mau masuk sekolah, yang satu masih butuh susu. Gue buka, dompet gue cuma ada 2 lembar, 50.000. Istri gue tiap hari ngeluh uang belanja tipis. Makin gue mikir, makin gue penasaran. 2 malam gue mikir, gue nggak bisa. Malam ketiga, gue WhatsApp Dimas. "Besok, jemput gue. Kita ke Gunung Salak." Dimas jawab, cuma pakai emot ketawa ngakak sama api unggun. Besok paginya gue bawa bekal seadanya. 1 ransel, air minum 2 botol, rokok sebatang. Kita naik motor berdua ke arah jalur pendakian Salak. Sepanjang jalan, Dimas cerita lagi soal syarat-syaratnya. Intinya, kalau gue nemuin pasar itu, gue harus beli apapun yang bisa gue bawa pulang. Minimal 1 barang. Tapi setelah itu, gue harus siap sama resikonya. Gue bilang, ya udahlah. Toh hidup gue juga udah berantakan. Kalah juga gak ada yang rugi. Sampai di base camp, kita ngopi bentar. Ada satu bebek-bebek pendaki yang nyeletuk. "Mas, jangan sampai kemalaman ya di pos atas. Rawan hilang arah." Gue sama Dimas cuma senyum-senyum. Kita mulai nanjak jam 4 sore. Jalan santai, santai banget malah. Karena tujuan gue bukan sampai puncak. Gue cuma pengen ngalamin pasar setan itu. Pas lewat pos 2, udah mulai sepi tuh jalanan. Orang-orang yang bareng kita udah ngilang entah kemana. Dimas jalan di depan gue sambil ngeliat kiri kanan. Gue juga mulai ngerasa aneh. Hawanya beda. Angin di hutan tuh biasanya sejuk, tapi ini enggak. Lebih kelembab sama berat banget. Kayak dada ketindihan. Jam 5:30, kita udah mulai dengar suara aneh. Awalnya kayak suara orang ngobrol. Makin lama kayak suara rame di pasar. Gue ngeliat Dimas senyum. Dia bilang pelan, "Udah deket, Wan. Jangan kaget ya."
5 menit kemudian, gue benar-benar lihat jalan setapak kecil di hutan tiba-tiba bercabang. Yang satu jalan biasa ke pos 3, satunya lagi kayak jalur tanah merah kecil. Dan di situ, Rambank, ada tukang dagang bawa bakul, ada yang jual gorengan, ada gerobak mie ayam, bahkan suara anak kecil ketawa. Anehnya, semua orang gak peduli sama kita. Mereka kayak sibuk jualan. Gue merinding. Tapi langkah gue jalan sendiri. Dimas ngelirik gue. Lu beli aja apa yang pertama kali mata lu suka? Gue ngeliat ke gerobak bubur. Iya bro, bubur. Padahal, siapa sih jualan bubur di tengah gunung? Tapi gerobaknya lengkap. Ada tulisannya bubur Mbah Kasih. Penjualnya nenek tua, rambut putih panjang, matanya sipit, kayak merem. Tapi dia tahu gue ngeliat dia. Gue jalan ke arah gerobaknya, nyodorin uang 20.000. Si nenek ngeluarin sesuatu dari gerobaknya. Bukan bubur, tapi kayak sekepal beras putih yang wangi banget. Gue terima aja. Gue masukkan plastik ke tas. Si nenek senyum kecil. Bibirnya biru kayak orang kedinginan. Dan dia cuma ngomong pelan banget. Ingat, kamu gak boleh nolak orang yang mau beli sama kamu. Dimas narik gue balik ke jalan utama. Dan pas gue nengok ke belakang, pasar itu hilang. Hutan, sepi, kayak gak ada siapa-siapa. Gue sama Dimas langsung turun. Gak pakai lama. Turun ke bawah, rasanya kaki gue berat banget. Tapi anehnya, besok paginya pas gue buka dagangan kopi keliling, dagangan gue habis cuma sejam. Gak cuma itu, sore gue buka gerobak lagi. Masih laku sampai habis. Gue sempet mikir cuma hoki. Tapi, lo tahu gak bro, pelanggan gue bukan orang-orang yang biasa lewat. Ada yang pakai baju kotor, ada yang mukanya gak jelas, dan ada yang kayak gak nginjek tanah. Gue bakal ceritain ke lo semua bro, apa yang kejadian hari-hari setelah gue mampir ke pasar setan itu. Dan kenapa gue akhirnya nyesel, tapi udah gak bisa mundur. Setelah pulang dari Gunung Salak itu, rasanya hidup gue kayak berubah drastis. Awalnya gue kira efek capek nanjak semalam. Tapi ternyata bukan. Besok paginya, jam 5 subuh, gue dorong gerobak kopi kayak biasa. Keliling kampung, lewat gang sempit, lewat warung-warung pinggir jalan. Biasanya gue tuh harus teriak-teriak. Kopi, roti, kopi panas. Tapi hari itu sebelum mulut gue sempet manggil, orang-orang udah pada ngeluarin kepala dari rumah. Ada yang lari nyamperin gue. Ada ibu-ibu langsung keluar rumah tanpa sendal sambil bawa duit. Gue yang biasanya sejam keliling baru dapat pelanggan 2 orang. Ini baru jalan 200 meter, termos gue udah kosong. Gekat kuma kopi, roti juga ludes. Gudem, benggong. Biasanya gue balik ke rumah jam 10. Ini jam 6 lebih dikit gue udah gak punya barang buat dijual. Gue pulang ke rumah, keringetan, sambil masih bingung. Istri gue, Yuli, langsung kaget lihat gue pulang cepet. Loh, laris banget hari ini. Gue cuma senyum tipis, pura-pura santai. Gue gak cerita apapun soal pasar setan. Gue cuma nyodorin uang lebih ke dia. Pikir gue, mungkin emang hoki gue lagi bagus. Tapi ternyata bukan cuma hari itu. Besokannya juga sama, malah makin aneh. Orang yang gue gak pernah lihat sebelumnya bisa nyamperin gue. Mukanya pucet, bajunya kayak dari zaman dulu, tapi matanya tatapan kosong. Beli kopi, bayar cash, kadang malah lebihin duitnya. Anehnya lagi, tiap mereka pergi tuh gak ada suara langkah kaki. Gue mulai ngerasa gak enak. Tapi gue keinget ucapan si nenek dari pasar setan. Gue gak boleh nolak pelanggan. Hari ketiga mulai makin parah. Gue biasa jualan dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi. Terus sore, buka lagi sampai maghrib. Tapi sekarang, bahkan sebelum gue keluar rumah, jam 4 subuh, udah ada yang ngetok pintu. Ketokannya keras banget, kayak orang panik. Gue sempat mikir itu maling. Tapi pas gue intip dari jendela, ada orang pakai baju serba putih, diam aja di depan pintu. Gue beranikan diri buka pintu. Orang itu cuma bilang lirih, kopi, 2. Gue kasih aja 2 kopi termos gue. Dia ngasih duit receh lusuh yang warnanya udah kusam banget. Tapi entah kenapa gue terima-terima aja. Pulangnya, gue sempet ngobrol sama Dimas. Dia cuma ngakak. Santai aja bro,
dinikmatin dulu. Lu kan udah tahu risikonya, tapi dalam hati gue kayak mulai digerogotin rasa takut. Apalagi waktu malamnya, pas gue lewat jalan gelap, deket kuburan kampung. Gue lihat sosok perempuan bawa payung duduk di depan gang kecil. Dia nyegat gue kira mau numpang beli. Tapi begitu gue deketin wajahnya tuh kayak nggak ada alis. Matanya sayu kosong. Dan suaranya lirih banget. 1 kopi. Nggak usah. Kembalian. Gue langsung ngasih, tanpa banyak tanya. Hari-hari gue makin aneh. Setiap subuh gerobak gue udah ditungguin orang. Mukanya beda-beda. Tapi yang paling bikin gue ngeri, tiap gue ngelirik ke bawah, kaki mereka kayak kabur. Kadang samar kayak kabut. Gue mulai tidur gak tenang. Istri gue sempet nanya, "Abang kenapa akhir-akhir ini sering ngelamun?" Gue cuman jawab, "Capek." Padahal dalam hati gue penuh pertanyaan. Pelanggan gue makin hari makin banyak. Duit gue makin tebal, tapi rasa nyaman gue makin tipis. Satu malam gue dapat pelanggan terakhir jam 11 malam. Gue udah ngelipet dagangan. Tinggal bawa pulang. Tiba-tiba di ujung jalan ada cowok tinggi banget. Pakai kaos oblong kusam. Jalan ke arah gue. Pelan-pelan. Langkahnya berat kayak diseret. Pas gue lihat mukanya, pucat banget. Matanya kosong. Ngelamun, dia nggak ngomong apa-apa. Cuma tunjuk-tunjuk ke termos gue. Gue ngerti maksudnya. Gue tuangin aja 1 plastik kopi. Dia ngeluarin uang lusuh dan nyodorin. Pas gue pegang tangannya, dingin kayak es. Kayak bukan tangan manusia. Dia ngangguk pelan, terus jalan pergi ke gang sempit. Itu titik dimana gue makin sadar. Dagangan gue bukan lagi dagang biasa. Gue nggak tahu siapa pelanggan gue. Setiap hari, makin banyak muka asing. Yang bikin makin ngeri, tiap malam sebelum tidur, gue sering dengar suara ketok pintu pelan. Kadang, suara cewek manggil dari luar, "Bang, buburnya 1 ya?" Padahal gue nggak jualan bubur. Gue nggak berani jawab. Cuma diam aja. Sambil badan gue ketarik selimut rapid. Tapi pas pagi dicek di gerobak gue, termos gue selalu kosong. Kadang sisa roti juga hilang sendiri. Gue kayak dipakein jasa antar tanpa gue sadari. Seminggu berjalan, rumah gue mulai sering kedengeran suara langkah kaki di halaman. Padahal nggak ada siapa-siapa. Anjing tetangga tiap malam ngonggong ke arah rumah gue. Gue bangun tidur sering mimpiin pasar setan itu lagi. Mimpi gue selalu sama. Gue jalan di tengah pasar yang isinya orang jualan makanan, tapi mukanya nggak punya mata. Suara mereka kayak dengung lebah, dan nenek penjual bubur itu selalu senyum dari kejauhan sambil bisik, "Jangan tolak pelanggan." Yang makin ngaco. Kadang pagi-pagi istri gue ngeluh ada bau anjir di teras. Gue pura-pura bego. Padahal gue juga nyium bau yang sama tiap gue keluar rumah. Tapi karena duit gue makin tebal, gue berusaha tutup mata. Gue beliin istri gue kalung, anak gue beliin mainan. Gue pengen pura-pura hidup gue normal. Tapi tiap ngitung uang hasil jualan gue, rasanya beda. Uang gue makin banyak, tapi kayak makin kosong rasanya. Dan yang bikin gue makin merinding, tiap lewat kaca di rumah gue, suka ada bayangan orang berdiri di belakang gue sebentar, terus hilang. Dimas masih sering cek ke gue, tapi mukanya juga makin pucat. Gue baru sadar, dia juga dagangannya makin aneh. Gue pernah sekali ngintip gerobaknya, pas dia nggak lihat. Isinya bukan cuma kopi, tapi ada semacam bungkus plastik hitam yang dia sembunyiin. Gue nggak berani nanya. Gue takut jawaban yang gue dapat malah bikin gue makin gak tenang. Gue sadar, gue udah masuk terlalu dalam. Sejak mampir ke pasar setan di Gunung Salak, dagangan gue emang auto laris. Tapi tiap hari gue gak pernah tenang. Pelanggan gue makin hari makin absurd. Kadang gak punya bayangan di tanah. Kadang suaranya kayak bisikan. Kadang muncul dari gang sempit yang gak pernah gue lihat sebelumnya. Dan malam itu, tepat malam ke-7, gue ngelihat pelanggan paling aneh gue. Seorang ibu-ibu pakai kebaya kuning, mukanya senyum datar. Berdiri di ujung gang rumah gue, pas gue lagi lipet dagangan. Gue pura-pura gak lihat. Tapi, begitu gue masuk ke dalam rumah, dari kaca, gue lihat dia masih berdiri di situ. Enggak jarak. Sama sekali, nungguin gue. Besoknya, gue bakal ngerti kenapa. Sejak hari itu, hidup gue gak bakal bisa balik normal. Karena, ternyata gue bukan cuma jualan kopi lagi. Gue udah jual ketenangan gue sendiri.
Setelah kejadian malam itu, gue ngerasa kayak gak punya pilihan buat berhenti. Tiap hari bukannya makin tenang, malah makin terasa hidup gue makin dikontrol sama sesuatu yang gue gak bisa lihat. Hari itu gue dorong gerobak seperti biasa. Tapi yang bikin beda, orang-orang yang biasa gue temui mendadak gak pernah nongol lagi. Pelanggan langganan gue, yang biasanya suka ngobrol dulu sebelum beli, sekarang cuma sekelebat doang, muncul terus pergi tanpa banyak ngomong. Ada ibu-ibu yang biasanya suka nitip jajan buat anaknya. Gue lihat matanya kosong, suaranya berat banget waktu ngomong. 1 kopi bang, gue kasih seperti biasa. Tapi tangan gue gemeteran sendiri. Gue sadar, gue makin banyak dapat pelanggan, yang rasanya bukan manusia. Hari-hari gue jadi kayak lingkaran yang gak pernah berhenti. Bangun subuh, dorong gerobak, jualan ludes dalam 1 jam. Tapi pelanggan makin asing. Lebih seremnya lagi, jam gue jualan makin maju sendiri. Awalnya jam 5 subuh, terus mulai jam 4, lalu 3. Bahkan pernah jam 2 dini hari, udah ada yang enggetek-enggetok rumah gue. Awalnya cuma suara ketokan. Makin lama jadi suara langkah kaki, muter-muter rumah gue. Istri gue makin sering kebangun. Cenggemak, dia gak bilang apa-apa. Tapi gue tahu, dia juga ngerasa ada yang salah. Gue juga ngerasa fisik gue mulai drop. Badan rasanya capek terus. Mata gue kayak kurang tidur. Tapi yang anehnya tiap gue jualan badan gue gak pernah lemas. Kayak ada energi aneh yang nyetir gue. Setiap mau dorong gerobak tuh, langkah gue kayak ringan. Kayak gak perlu mikir lagi. Gue bahkan gak sadar, kadang dagangan gue habis sebelum jam 5 pagi. Padahal gue gak inget ada orang datang beli. Cuma tiba-tiba, termos kosong. Kotak roti kosong. Uang recehan penuh di kotak kasir gerobak. Suatu malam, gue bener-bener ngerasain sesuatu yang gue gak bisa jelasin. Waktu itu gue balik lebih awal. Karena dagangan ludes, jam 3 subuh. Giudor, gerobak lewat jalan pintas, deket lapangan kosong. Di tengah perjalanan gue lihat ada orang tua, pakai peci lusuh, duduk di bawah pohon beringin gede. Mukanya gak jelas kelihatan, cuma kayak remang-remang. Pa gue, take it in. Dia cuma bilang pelan, berhenti gak boleh. Berhenti bakal kena marah. Gue mau nanya marah siapa, tapi tenggorokan gue kering, gak bisa keluar suara. Gue dorong gerobak lebih cepet, badan gue kayak makin berat tiap langkah. Pas gue nengok ke belakang, orang tua itu udah gak ada, cuma ada suara bisik-bisik, yang gue gak ngerti artinya. Paginya, gue nyoba santai sambil minum kopi sendiri di rumah. Istri gue tamen-tambenen, ngajak ngobrol serius. Dia nanya, kenapa gue kelihatan makin kurus? Matanya ngantuk terus. Gue gak sanggup cerita semuanya. Cuman gue bilang kerjaan makin capek. Tapi istri gue kayak udah curiga. Dia bisik ke gue, semalam aku mimpi, kamu jualan. Tapi yang beli itu semua orang mukanya hancur, kayak kebakar. Matanya hitam semua. Gue cuma diem. Tangan gue keringetan. Gue makin sadar ini bukan cuma efek kecapean. Hari-hari makin gila. Malam-malam gue sering dengar suara gerobak gue bunyi sendiri. Pernah suatu malam gue cek ke dapur jam 1 pagi. Pintu belakang rumah kebuka. Padahal udah gue kunci. Gerobak gue gak ada di tempat biasanya. Gue panik. Gue keluar rumah pakai senter kecil. Jalan ke depan rumah. Ternyata gerobak gue ada di depan gang. Termos sudah kebuka. Ada plastik kopi kosong berserakan. Gue cek ke dalam. Uang recehan nambah sendiri. Gue gak ngerti lagi. Itu siapa yang dagangin gerobak gue? Gue coba komunikasi sama Dimas. Nanya pengalaman dia. Dia diem cukup lama, terus dia ngaku, Wan, gue udah gak pernah jualan langsung. Gerobak gue tiap malam, jalan sendiri. Kayak ada yang dagangin. Gue shock. Dimas cerita, dia cuma nunggu di rumah. Tiap pagi uang selalu ada, tapi dia juga cerita, kalau setiap malam, suara orang manggil makin dekat ke rumah. Gue langsung merinding. Berarti bukan cuman gue yang ngalamin ini. Gue mikir keras. Pengen berhenti tapi takut. Kata si nenek, di pasar setan jelas banget waktu itu. Gue gak boleh nolak pelanggan. Gue takut. Kalau gue berhenti malah sesuatu yang lebih buruk bakal kejadian. Tapi lama-lama gue ngerasa gue udah bukan manusia normal lagi. Gue mulai gak punya rasa. Gue dapet duit banyak. Tapi rasanya hampa. Gue gak bisa ngobrol sama anak gue kayak biasa. Tidur gue gak pernah nyenyak. Tiap jalan ke dapur atau kamar mandi selalu ngerasa diikutin. Sampai suatu malam, gue gak tahan. Gue ngunci diri di kamar.
Nutup kuping gue rapid-rapid pakai bantal. Tapi suara ketukan pintu makin keras. Gue diem. Nggak buka, gue pura-pura nggak denger. Tapi waktu gue intip ke pintu depan lewat jendela, gue lihat segerombolan orang pakai baju compang-camping. Muka hitam kayak habis kebakar. Matanya kosong nungguin depan rumah gue. Mereka nggak gerak. Cuma diem nungguin. Gue nggak keluar kamar sampai subuh. Gue pikir, pas pagi semua bakal hilang. Tapi begitu gue keluar kamar, istri gue nangis. Gerobak gue udah kosong. Tapi posisinya ada di ruang tamu. Termos kosong. Roti habis. Uang receh berserakan di lantai. Gue nggak inget pernah keluar malam itu. Dan waktu gue cek dompet, uang receh yang harusnya buat beli susu anak gue, warnanya aneh. Kayak bercampur abu. Gue ngerasa gue udah nggak hidup normal lagi. Gue ke kamar mandi, cuci muka. Tapi pas gue lihat kaca, di belakang gue ada sosok cewek senyum sambil pegang kantong plastik kopi. Gue nengok ke belakang kosong, tapi gue ngerasa pundak gue makin berat. Hari itu gue duduk diem di pojokan rumah, mikir keras. Gue nggak bisa berhenti, gue nggak bisa nolak. Tapi kalau gue terusin, gue takut bukan cuman gue yang bakal dapat akibatnya, tapi apapun yang bakal kejadian, gue nggak bisa pura-pura bodoh amat lagi. Gue mulai yakin, semua pelanggan gue udah bukan manusia, tapi gue juga nggak bisa nolak mereka. Dan gue sadar, malam berikutnya bakal jadi malam penentuan. Hari itu, rasanya berat banget. Entah kenapa gue bener-bener ngerasa energi gue kesedot. Bukan karena kurang makan atau kurang tidur. Tapi badan gue kayak makin berat setiap bangun dari kasur. Padahal duit makin banyak. Tapi kenapa hidup gue justru makin suck? Gue cuma duduk di depan rumah, ngeliatin gerobak gue, yang entah kenapa rasanya makin serem dilihat. Dulu gue bangga sama gerobak itu karena jadi alat gue nyari makan. Tapi sekarang gue ngerasa kayak gerobak itu yang megang hidup gue. Gue usap muka sambil mikir, kapan terakhir kali gue bisa tidur tanpa mimpi aneh? Tanpa bangun, karena suara ketokan pintu. Kayaknya udah seminggu lebih gue gak punya tidur normal. Dan pagi itu gue lagi mikir, gimana caranya berhenti? Tapi bayangan wajah istri sama anak gue langsung muncul di kepala gue. Gue gak mungkin berhenti. Kalau gue berhenti, dapur gue bakal kosong. Tapi kalau gue terus, gue takut kepala gue pecah sendiri. Jam 2 subuh gue kebangun lagi. Telinga gue otomatis nangkep suara ketokan pintu. 3 kali ketokan pelan, terus suara manggil yang bikin bulu kuduk gue merinding. Ada suara perempuan bisik-bisik, "Bang, bubur 1." Gue gak bergerak. Gue gak berani jawab. Tapi badan gue kayak bergerak sendiri. Kaki gue bawa gue ke dapur. Tangan gue otomatis buka kunci pintu. Engelerik jam. Masih jam 2:15. Gue lihat ke depan rumah. Ada perempuan muda berdiri. Mukanya pucat banget. Rambutnya panjang acak-acakan. Tapi matanya kosong. Tangan dia ngarah ke gerobak. Gue diem aja. Badan gue jalan sendiri, ngedorong gerobak keluar rumah. Angin dingin banget ngebusuk badan gue. Gue ngeliat ke sekitar. Jalanan kosong. Cuma lampu jalan yang kerlip-kerlip samar. Tapi entah kenapa, gue ngerasa nggak sendiri. Langkah gue makin jauh dari rumah. Kaki gue jalan ke arah jalan besar. Padahal, biasanya gue keliling kampung aja. Tiba-tiba gue ngerasa kayak ada yang ngiringin gue. Bukan cuma 1-2 orang. Tapi kayak banyak banget langkah kaki yang ngikutin dari belakang. Gue beraniin diri nengok. Dan gue bener-bener gak bisa bohongin. Montague, jalanan belakang gue penuh orang jalan pelan. Punggungnya bungkuk. Bajunya sobek-sobek, matanya kosong semua. Tanpa suara, cuma jalan lurus. Gue gigit bibir biar gak teriak. Kaki gue makin cepat dorong gerobak. Gue berhenti di dekat lapangan kosong. Tempat biasa orang jualan pagi. Tapi anehnya, gak ada satupun orang. Biasanya jam segitu udah ada tukang sayur atau ojol ngetem. Tapi kali ini sepi banget. Tiba-tiba dari kegelapan muncul sosok bapak-bapak bungkuk. Jalannya kayak diseret. Dia deketin gue tanpa suara. Matanya hitam banget. Mulutnya cuma buka sedikit. Sambil nunjuk ke gerobak. Gue buka termos dengan tangan gemetar. Gue tuangin kopi ke plastik tapi yang aneh. Kopi gue gak habis-habis. Tiap gue tuang, isinya kayak selalu penuh lagi. Si bapak ngambil kopi. Ngasih gue recehan kusam. Tangannya dingin. Kaku. Waktu dia jalan pergi, gue lihat kakinya gak nyentuh tanah.
Pelan-pelan orang-orang mulai muncul dari berbagai arah. Jalan dari balik gang, dari pojokan lapangan, dari balik tembok rumah kosong. Gue makin yakin, ini bukan pelanggan biasa. Ada ibu-ibu tua pakai daster sobek, ada anak kecil bawa boneka kepala copot, ada pria gendut dengan leher miring kayak habis patah. Mereka semua diem, cuma tatap gue tanpa ekspresi. Tangan mereka otomatis nyodorin uang ke gue. Gue ngeladenin satu-satu, sambil nahan mual. Suara angin makin kenceng, bau anyir makin tajam. Tangan gue makin bergetar, tapi badan gue nggak bisa berhenti. Dalam sejam, termos gue kosong, roti habis. Dompet gue penuh recehan aneh. Gue balik ke rumah dengan kaki lemas, tangan gemeteran, tapi nggak ada luka fisik. Gue pikir, setelah dagangan habis, gue bakal bisa tidur tenang. Tapi pas gue tutup pintu rumah, gue ngedenger suara berat dari pojokan dapur. Suara orang nafas dalam-dalam, kayak lagi nahan marah. Gue muter badan. Mata gue ngeliat gerobak gue yang harusnya kosong. Tapi dari dalam termos, ada suara desir. Kayak ada sesuatu yang gerak. Gue nggak buka. Gue cuma diem sambil badan gue keringetan deras. Malam itu gue nggak tidur. Gue cuma ngelamun di pojokan ruang tamu sampai subuh. Besoknya gue putusin buat nyari Dimas. Gue samperin rumahnya. Tapi pas gue ketok pintu, mamanya keluar sambil wajahnya kosong. Dia cuma bilang pelan, "Dimas udah nggak tinggal di sini, Bang." Gue nanya pindah kemana. Dia diam aja, terus matanya nelan air mata. Gue maksa masuk, tapi rumahnya kosong. Kamar Dimas gelap, dan gerobaknya nggak ada. Gue mulai mikir yang paling buruk. Jangan-jangan Dimas udah kena akibatnya. Gue balik ke rumah. Sepanjang jalan, orang-orang lihat gue kayak beda. Ada yang ngeliat gue sambil berbisik, ada yang manggil gue bang setan sambil ketawa-ketawa. Gue makin takut. Cusack, HP, nggak ada kabar dari Dimas. Gue buka dompet, duit receh gue makin lusuh. Kayak baru ditarik dari kuburan. Gue pengen berhenti, tapi gue tahu gue nggak bisa. Malamnya badan gue otomatis bangun lagi. Gerobak gue ngebuka sendiri, pintu pagar bunyi sendiri. Langkah kaki gue kayak nggak punya kendali. Gue jualan lagi, laku lagi, tapi pembelinya makin banyak. Yang nggak punya wajah. Ada yang matanya bolong dua, ada yang bibirnya koyak sampai pipi. Waktu gue balik ke rumah, istri gue udah nangis di depan pintu. Dia pegang kalung pemberian gue. Dia bilang kalungnya tiba-tiba jadi berat banget, kayak diikat batu. Dia juga cerita semalam dengar suara orang masuk rumah, suara kaki seret ke dapur, suara termos gerak sendiri. Gue gak bisa jawab. Kyuku peluk istri gue sambil nahan air mata. Gue sadar, ini udah gak wajar. Gue buka pintu kamar anak gue. Gue lihat anak gue tidur, tapi bibirnya komat kamit, kayak ngobrol sama orang. Gue deketin pelan. Gue dengar dia bilang, "Ibu bubur, aku mau 2." Gue langsung merinding sekujur badan. Gue tutup pintu pelen-pelen. Gue balik ke ruang tamu. Gue duduk diam sambil megang kepala gue yang makin berat. Gue mikir keras, gimana caranya keluar dari semua ini. Gue coba inggit-inggit omongan si nenek di pasar setan. Satu-satunya yang gue inget cuma larangan buat nolak pelanggan. Tapi gak ada aturan kapan gue bisa berhenti. Gue mikir jangan-jangan emang gak bakal bisa berhenti sampai gue sendiri hilang. Kayak Dimas. Malam itu gue duduk di kursi dekat gerobak. Gue nungguin suara ketokan pintu, tapi gak datang. Gue tunggu lebih lama. Gue ngerasa badan gue aneh. Gerobak gue diem aja di pojokan. Gue pikir mungkin gue bisa berhenti. Tapi nyoba tidur, gue dengar suara gerobak jalan sendiri. Gue lari keluar. Gue lihat gerobak gue udah jalan pelan sendiri ke jalan besar. Gue kejar. Gue tahan gagangnya. Tapi ada kekuatan gede yang narik gerobak gue ke depan. Gue udah gak sanggup ngelawan. Kaki gue ngesot, ditarik gerobak sampai ke jalanan. Gue dengar suara ketawa lirih dari balik pohon, dari balik gang, dari atap rumah kosong. Gue bener-bener gak ngerti lagi hidup gue jalan kemana. Gue gak tahu pagi gue bakal kayak apa. Yang gue tahu, tiap malam gerobak gue bakal selalu jalan sendiri. Dan setiap hari wajah-wajah aneh bakal datang ke gue. Gue makin yakin. Sejak gue mampir ke pasar setan Gunung Salak, gue udah jual lebih dari sekedar kopi. Gue udah jualin sesuatu yang gak gue ngerti. Dan kayaknya gue udah masuk terlalu jauh buat bisa mundur lagi.
Malam itu, gue pikir semuanya udah lewat. Gue pikir gue bisa pura-pura gak dengar suara langkah-langkah aneh di luar rumah. Gue bisa pura-pura gak ngeliat Peanggen Bay and gelap yang mandar-mandar di depan jendela gue. Tapi ternyata gue salah besar. Gue gak bisa pura-pura begau lagi. Sekuat apapun gue tutup kuping gue, sekuat apapun gue pejam mata gue, suara mereka makin lama makin jelas, ketokan makin keras. Dan parahnya lagi, sekarang mereka mulai masuk ke rumah gue. Gue inget banget, malam itu gue maksa gak buka pintu. Gue duduk di ruang tamu, lampu semua gue matiin, gue peluk lutut gue sendiri. Tapi suara ketokan makin lama makin dekat. Biasanya cuma di pintu depan, sekarang kayak keliling. Dari pintu belakang, ke jendela samping, terus ke pintu kamar mandi. Gue bisa dengar napas berat dari sela-sela ventilasi rumah. Kayak ada yang lagi ngintip gue dari segala arah. Gue pengen kabur tapi kaki gue kaku. Badan gue malah makin berat. Kayak diikat tali tak kasat mata. Istri gue udah nangis dari sore. Dia bilang dia gak sanggup lagi. Anak gue rewel terus. Tiap tidur ngigo sambil nyebut nama-nama aneh yang gue sendiri gak pernah dengar. Gue peluk mereka berdua sambil bilang besok gue bakal berhenti jualan. Tapi belum juga pagi. Belum juga. Gue sempat ngeluarin kata berhenti beneran dari mulut gue. Pintu rumah gue kebuka sendiri dengan suara derit yang panjang. Gue langsung merinding waktu dengar suara roda gerobak bergerak sendiri dari arah dapur. Gue gak ngerti kenapa gerobak gue bisa pindah ke dalam rumah. Tapi saat itu gue lihat sendiri, gerobak gue jalan sendiri ke arah pintu keluar. Gue panik. Gue kejar gerobak itu. Gue tahan gagangnya. Tapi lagi-lagi, kayak ada tenaga ribuan orang narik dari ujung jalan. Gue gak kuat. Tangan gue gemeteran. Kaki gue ngelawan tapi badan gue tetap ketarik. Gue sempat kepleset jatuh, sampai dagu gue nyium tanah depan rumah gue. Gue pengen lagi, sambil ngeliat ke jalan. Dan gue lihat mereka, pelanggan-pelanggan gue yang selama ini gue layani ternyata udah nunggu dari jauh. Berdiri berjejer, matanya kosong. Sebagian bahkan gak punya mata. Cuma bolong hitam, kayak luka busuk. Mulut mereka nganga tanpa suara. Tangan mereka kebuka lebar kayak manggil gue buat datang. Bulu kuduk gue berdiri semua. Gue putar balik, gue masuk ke rumah, gue kunci semua pintu, gue tumpuk kursi dan meja buat nutupin. Tapi suara roda gerobak tetap bunyi dari luar. Makin lama makin keras, makin deket, makin kasar. Kayak gerobak itu dipaksa nabrak pintu rumah gue. Gue megang dada gue yang makin sesak. Istri gue udah pelukan sama anak gue di pojokan kamar. Suara isak tangis mereka bikin gue makin takut. Gue udah gak tahu harus gimana. Beberapa menit gue pikir mereka bakal berhenti. Tapi ternyata enggak. Suara gerobak berhenti. Suara ketokan pintu pelan berubah jadi gebrakan keras kayak ada yang nendang. Lalu suara-suara bisikan muncul dari segala penjuru rumah gue. Gue gak ngerti mereka ngomong apa. Tapi intonasinya kayak marah. Gue mau tatap kuping tapi tetap bocor. Suara-suara itu kayak masuk langsung ke kepala gue, menekan ubun-ubun gue. Sampai gue pusing banget. Pas gue pikir gue bakal pingsan, tiba-tiba semua suara berhenti. Gue buka mata pelan. Gue ngerasa kayak semuanya jadi hening. Gue jalan pelan ke ruang tamu. Gue dengar napas istri gue. Dari kamar makin berat. Anak gue udah tidur ketakutan. Gue jalan sambil ngumpulin sisa tenaga gue buat ngintip dari jendela depan. Jalanan sepi, gak ada siapa-siapa. Gerobak gue gak ada. Gue pikir mungkin mereka pergi. Tapi waktu gue berbalik badan, gue ngeliat sesuatu yang gak bakal pernah gue lupain seumur hidup gue. Di pojokan ruang tamu, gerobak gue berdiri diam. Termosnya ngebuka sendiri. Uap panas keluar dari dalamnya. Padahal gue gak masak apa-apa. Gue jalan mundur pelan sambil nahan nafas. Tapi tiba-tiba pintu kamar mandi ngebuka sendiri. Dari dalam keluar sosok cewek muda yang sama persis kayak pelanggan pertama gue. Di malam awal, semua kejadian ini. Rambutnya panjang, matanya hitam kosong, mulutnya sobek sampai ke pipi, dan dari balik mulutnya keluar suara cempreng. Bang, buburnya 2 ya. Gue gak sanggup teriak. Tenggorokan gue kayak dicekik. Gue cuma bisa mundur nempel ke tembok, sambil badan gue makin lemes. Cewek itu jalan ke arah gerobak, ngambil plastik dari atas termos, ngisi sendiri kopi dari dalamnya. Terus, jalan nembus pintu depan. Kayak kabut, gue gak sanggup gerak.
Kaki gue lemas. Sekitar 10 menit, gue diem nempel di tembok, nahan napas. Pas gue berani keluar lagi ke ruang tamu, gerobak gue udah kosong. Termos udah ketutup, tapi di lantai ada jejak kaki hitam kayak lumpur yang ngarah keluar rumah. Gue nggak tahu itu apaan. Gue cuma tahu, gue udah makin terjebak. Paginya, istri gue minta gue bawa dia sama anak gue ke rumah orang tuanya di kampung. Gue nggak sanggup nolak. Gue anterin mereka ke terminal. Tapi pas gue balik ke rumah, gerobak gue udah berdiri di depan pintu lagi. Gue pikir, mungkin malam itu gue bakal bisa tidur lebih tenang. Karena keluarga gue udah aman di kampung. Tapi gue salah. Malamnya jam 2 subuh badan gue bangun sendiri. Kaki gue otomatis jalan ke dapur. Tangan gue ngedorong gerobak tanpa kendali. Gue dorong gerobak keluar rumah. Dan waktu gue lihat ke jalan, antrian pelanggan makin panjang. Mereka bukan lagi sekedar bayangan. Mereka makin nyata. Wajahnya makin rusak. Sebagian gak punya badan utuh. Ada yang kepalanya kebakar. Ada yang dadanya bolong. Tapi mereka semua jalan ke arah gue. Dan semua gak ada yang bersuara. Gue gak sanggup lagi pura-pura ini cuma sekedar dagang kopi. Gue sadar, gue udah jadi bagian dari pasar setan itu. Setiap malam gue nganterin makanan ke mereka yang gak bakal pernah kenyang. Gue pikir, gue bisa kabur. Tapi ternyata, gue cuma naif. Pasar setan Gunung Salak gak cuma ngambil tenaga gue. Tapi sekarang mereka udah nyentuh keluarga gue. Gue ngerasa malam berikutnya bukan cuma soal jualan. Tapi soal pertaruhan hidup gue. Gue sadar, semua belum selesai, dan malam makin panjang. Setelah malam itu, gue ngerasa kayak hidup gue udah bukan hidup gue sendiri. Setiap malam, badan gue kayak punya jalan pikirannya sendiri. Gue gak bisa nahan diri. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang terus menarik gue untuk jalan keluar rumah, dorong gerobak, dan jualan. Tapi kali ini rasanya jauh lebih berat. Lebih mengerikan, karena sejak istri sama anak gue gak ada di rumah. Suasananya makin sunyi, makin kosong. Tapi suara-suara itu makin sering gue dengar. Rumah gue yang biasanya rame sama suara anak gue, sekarang tiap malam cuma diisi sama suara langkah, kaki, dan bisikan-bisikan lirih yang makin dekat ke kuping gue. Malam itu, gue sengaja ngumpet di kamar, kunci pintu, narik selimut sampai kepala, sambil baca doa yang gue ingat. Gue berharap, setidaknya kali ini gue nggak harus dorong gerobak keluar. Setidaknya gue bisa tidur sampai subuh tanpa suara aneh. Tapi ternyata nggak semudah itu. Baru juga mata gue merem bentar, gue ngerasa selimut gue gerak sendiri. Pelan banget narik ke arah ujung kasur. Gue melek, gue pegang erat-erat selimutnya. Tapi, kekuatan dari ujung selimut kayak lebih kuat. Gue ngerasa ada tangan lain yang narik. Tapi waktu gue nengok, nggak ada siapa-siapa. Badan gue mulai kaku. Bulu kuduk gue berdiri semua. Jantung gue deg-degan keras. Dan suara itu mulai muncul lagi. Suara ketukan di pintu kamar. 3 kali ketukan pelan. Gue tahan napas. Gue pura-pura nggak dengar. Tapi ketukan makin keras. Gue gigit bibir sampai perih nahan takut. Tapi pas gue dengar suara roda gerobak bunyi dari arah dapur, gue langsung bangkit. Gue buka pintu kamar perlahan. Lampu rumah gue mati sendiri. Ruangan cuma diterangi cahaya bulan yang masuk dari ventilasi. Gue jalan pelan ke arah dapur. Kaki gue berat banget rasanya, kayak diseret. Dan bener aja, gerobak gue udah ada di tengah ruang dapur. Rodanya muter-muter sendiri pelan. Termosnya kebuka. Uap panas naik ke atas. Di tembok dapur gue ngeliat bayangan panjang, kayak ada yang lagi berdiri melembi-lembai pelan ke arah gue. Nggak punya tenaga buat ngelawan lagi. Tangan gue otomatis megang gagang gerobak. Badan gue gerak sendiri. Dorong keluar rumah. Udara malam makin dingin. Jalanan makin gelap. Tapi mata gue ngelihat jelas antrian pelanggan gue udah nunggu di ujung. Geng, mereka semua diam. Nggak ada suara. Cuma berdiri melambai-lambai. Ada yang mukanya hancur, kayak habis digilas. Ada yang tubuhnya compang-camping. Bahkan ada satu bocah kecil yang tiap jalan bunyi suara tulangnya kegeser-geser. Kayak tubuhnya udah kaku tapi masih dipaksa hidup. Gue terus jalan sampai ke pinggiran pasar kosong. Biasanya tempat ini rame sama tukang-tukang dagang subuh. Tapi sekarang sepi banget. Cuma suara renting-renting patah yang kadang kedengeran dari arah kebun. Gue berhenti di sana.
Dan antrian mulai ngedeketin gue satu persatu. Pelanggan pertama ngeluarin recehan hitam dari sakunya. Tangannya dingin banget. Kuku-kukunya panjang. Dan matanya nggak ada bola mata sama sekali. Gue ambil duitnya, ngasih dia plastik kopi yang entah kenapa masih selalu penuh. Gue nggak tahu dari mana kopi itu datang. Yang jelas, setiap gue tuang, nggak pernah habis. Walaupun termosnya kosong, waktu gue keluar rumah, setelah pelanggan keempat, Blas pergi, gue mulai sadar, ada yang beda malam itu. Biasanya habis antrian selesai, gue langsung balik ke rumah. Tapi malam itu, antrian gak berhenti. Dari kejauhan gue lihat kerumunan makin banyak. Kayak orang-orang datang dari segala penjuru arah. Dari kebun kosong, dari pinggir jalan, bahkan ada yang muncul dari balik selokan. Gue makin panik, tapi kaki gue gak bisa gerak mundur. Tangen, gue kayak nempel di gagang gerobak. Gue terus jualan, terus ngelayanin pelanggan. Tapi semakin lama wajah mereka makin hancur, makin busuk, bau anyir makin keras nusuk hidung gue. Sampai ada momen di mana salah satu pelanggan anak kecil yang mukanya kayak habis keseret aspal ngomong sesuatu yang bikin gue makin gak kuat. Dia bilang, "Bang, terima kasih ya, saya udah lama gak makan bubur." Tapi mulutnya sobek. Suara keluar dari rongga leher yang bolong. Dan tangannya ngasih gue selembar uang kertas yang basah penuh darah. Gue ngerasa kayak napas gue hilang seketika. Gue nggak sanggup lagi, gue pengen kabur. Tapi badan gue nggak bisa lari. Gue nggak tahu berapa lama gue berdiri di situ. Langit mulai terang, tapi suasana nggak kayak pagi biasa. Udara makin pekat, jalanan tetap kosong. Dan dari arah bukit, gue lihat siluet nenek tua yang pernah gue temuin di Pasar Setan Gunung Salak. Dia jalan pelan ke arah gue, matanya merah nyala, punggungnya bongkok, tangannya panjang kayak ranting, kering. Dia ngelus pundak gue pelan, sambil ngomong pelan, "Banget, kamu gak bisa kabur lagi, kamu bagian dari mereka sekarang." Suara dia nusuk ke kepala gue, kayak ribuan paku. Tiba-tiba badan gue ngedrop, gue jatuh, duduk sambil mulut gue gak bisa ngomong sepatah kata pun. Nenek itu ngeluarin tas kecil dari balik selimutnya. Dia nyodorin ke gue, "Ini buat keluarga kamu, biar mereka gak kelaparan." Cube tasnya, isinya duit setumpuk. Tapi semua basah kayak habis dicelupin ke air got. Bau amis langsung nyelekit ke hidung gue. Tapi anehnya, tangan gue tetap ambil tas itu dan masukin ke saku jaket gue. Gue nggak ngerti kenapa gue nurut. Gue cuma ngerasa kayak gue udah jadi boneka tali yang dikendaliin nenek tua itu. Dia jalan pelan menjauh, dan dari balik kerumunan muncul sosok lain yang bikin kepala gue pusing. Dimas, teman gue yang ngajak gue pertama kali mampir ke Pasar Setan. Tapi Dimas sekarang udah beda. Matanya kosong, kayak kaca retak. Bibirnya pucat, gerakannya kaku. Kayak orang udah nggak hidup. Dia jalan ke arah gue, berhenti 1 meter di depan gue, lalu ngomong dengan suara serak, kayak orang setengah napas. Gue udah coba berhenti, tapi nggak bisa. Mereka bakal ngejar sampai rumah, sampai ke keluarga gue. Sampai suaranya berhenti, dia senyum tipis, lalu perlahan tubuhnya ambruk ke tanah dan menguap jadi kabut tipis yang melayang hilang ke udara. Gua terduduk lemas, kepala gue berputar. Gue nggak tahu lagi harus nangis atau teriak. Gue cuma bisa nunduk sambil ngelihat gerobak gue. Termos sudah kosong, tapi kantong plastik bekas minuman numpuk banyak banget di gerobak. Gue mulai jalan pulang, pelan, sambil ngerasa ada yang terus ngikutin dari belakang. Gue ngerasa tiap langkah makin berat. Tiap tarikan roda gerobak makin keras. Gue nggak tahu apa gue masih hidup, atau cuma badan gue yang gerak. Sementara jiwa, gue udah ditarik sama makhluk-makhluk itu. Sesampainya di rumah, gue kunci semua pintu. Gue masuk ke kamar mandi, buat bersihin muka gue. Tapi waktu gue ngaca, gue kaget banget. Di pantulan kaca, di belakang gue ada sosok anak kecil yang tadi beli bubur. Berdiri sambil senyum lebar, dengan kepala doyong ke bahu. Gue nengok ke belakang, kosong. Gue nengok lagi ke kaca. Dia masih ada. Gue mundur pelen-pelen, sampai keluar kamar mandi. Gue masuk kamar, badan gue gemetar. Gue sadar semakin gue lawan, semakin kuat mereka muncul. Gue gak tahu apakah gue bisa bertahan lebih lama. Gue cuma sadar satu hal, sejak gue mampir ke Pasar Setan Gunung Salak, gue bukan lagi tukang bubur biasa. Gue jadi pengantar bagi mereka yang gak bisa istirahat. Dan gerobak gue adalah gerbang buat dunia mereka mampir ke dunia gue.
Sejak malam itu, gue nggak pernah lagi tahu rasanya hidup normal. Tiap hari gue kayak terjebak dalam lingkaran yang nggak ada ujungnya. Setiap kali gue ngelihat gerobak di pojokan dapur, hati gue selalu hancur. Tapi kaki gue nggak pernah mau nurut. Buat, nolak. Gue cuma manusia biasa. Dan kenyataan paling pahitnya adalah manusia bakal kalah kalau urusannya udah sama dunia yang nggak kelihatan. Setiap malam gue keluar, setiap malam gue jualan, dan setiap malam wajah-wajah mengerikan itu selalu datang makin banyak, makin rusak, makin haus, makin lapar. Rasanya nggak ada akhir. Sampai malam itu, gue nggak tahu kenapa rasanya beda. Suara ketokan pintu nggak kayak biasanya. Kalau biasanya cuma pelan-pelan, kali ini keras banget. Berderak kayak mau jebol pintu. Gue bangun dengan badan berat. Langkah kaki gue diseret ke arah depan rumah. Gue buka pintu tanpa sadar, dan hal pertama yang gue lihat adalah kabut tebal banget menutup seluruh jalan. Gerobak gue udah ada di depan pintu. Rodanya gerak sendiri, termos ngebul, padahal gue nggak masak apa-apa. Gue pegang gagangnya dengan hati sesak, ngelihat ke sekeliling tapi nggak ada siapapun. Gue dorong gerobak ke jalanan gelap, dan dari balik kabut mulai muncul mereka satu persatu. Sosok-sosok itu makin aneh. Ada yang nggak punya kaki, tapi bisa jalan. Ada yang matanya bergantung keluar kayak bola pingpong. Ada yang cuma setengah badan, tapi bisa merangkak dengan tangan patah. Gue layanin mereka kayak robot. Gue tuang bubur ke plastik yang nggak pernah habis. Gue ambil duit yang lebih mirip kain sobek penuh darah. Tapi malam itu makin aneh, karena gue sadar mereka bukan lagi cuma hantu-hantu yang gak dikenal. Mulai punya wajah-wajah yang familiar. Di antrian kelima, gue ngelihat sosok ibu gue. Gue gak ngerti kenapa wajahnya ada di antara pelanggan. Dia jalan pelan, pakai baju daster yang dulu sering dia pakai sebelum meninggal. Matanya merah, tangannya jamet. Dia ngeliatin gue dengan tatapan kosong, lalu buka mulut dengan suara pelan banget, "Nak." Ibu juga kelaparan. Gue ngedrop. Tangan gue bergetar. Gue gak sanggup ngelayanin. Gue mundur pelan-pelan. Tapi ibu gue maju terus. Sorry, kayak makin banyak wajah yang gue kenal. Ada Dimas yang matanya udah gak ada. Ada Pak RT yang gue tahu udah meninggal 2 tahun lalu. Bahkan ada anak kecil tetangga gue yang baru aja kecelakaan minggu kemarin. Gue ngerasa dunia gue runtuh. Kenapa semua orang yang gue kenal bisa muncul di sini? Apa ini cuma ilusi? Atau mereka semua udah ditarik ke dunia pasar setan sama kayak gue? Gue mulai sadar sesuatu yang lebih ngeri. Ini bukan lagi soal gue jualan buat makhluk tak kasat mata. Ini soal semua orang yang pernah gue kenal, ditarik satu persatu, masuk ke lingkaran ini. Setiap rupiah yang gue bawa pulang, setiap makanan yang gue jual, semua ada tumbalnya. Gue balik badan mau kabur, tapi kabut nutupin semua arah. Jalan pulang, gue gak kelihatan. Gue panik. Gue dorong gerobak asal-asalan. Tapi makin gue dorong, makin gue gak bergerak. Kayak ada tali, gak kelihatan narik balik. Suara langkah kaki makin dekat. Suara mereka bisik-bisik. Di telinga gue makin jelas. "Jangan pergi. Kamu milik kami. Kamu pengantar." Gue udah gak tahan lagi. Gue teriak second kengengkangnya sampai suara gue habis. "You yato nangis." Kayak anak kecil. Tangan gue mukulin tanah, tapi badan gue gak bisa gerak. Saat gue udah pasrah, dari balik kabut, gue ngelihat sosok lain muncul. Seorang nenek tua dengan wajah penuh keriput, mata merah menyala, tangan panjang melambai ke gue. Gue inget dia. Dia yang pertama kali gue temuin di pasar setan Gunung Salak. Dia jalan pelan ke arah gue, sambil senyum sinis. "Kamu udah melayani mereka dengan baik. Tapi malam ini keputusanmu harus dibuat." Gue gak ngerti. Gue cuma bengong sambil air mata ngalir deras. Dia deketin gue, bisik pelan. "Kamu bisa selesai malam ini. Kamu bisa bebas. Tapi dengan satu syarat." Gue cuma bisa ngangguk. Gue terlalu takut buat nanya syaratnya apa. Dia ngeluarin bungkusan kain hitam dari balik bajunya. Dia buka pelan-pelan dan nunjukin sebuah pisau kecil, tajam banget. Warnanya hitam legam. "Kamu harus ngorbanin satu orang terakhir, orang yang paling kamu sayang. Setelah itu semua selesai, kamu bebas." Gue langsung ngerasa badan gue makin dingin. Darah gue kayak berhenti ngalir. Dalam kepala gue cuma ada satu bayangan, anak gue. Gue jatuh berlutut sambil nangis. Makin keras. Nenek itu jalan makin deket. Dia bisik lagi, "Kalau kamu nolak, gerobak ini
bakal jalan selamanya. Kamu gak bakal pernah tidur lagi. Kamu gak bakal bisa mati. Dan setiap orang yang kamu kenal bakal masuk ke antrian pelanggan kamu satu persatu. Sampai kamu sendirian. Q not up, cupping Q. Tapi suaranya makin keras. Suara-suara pelanggan makin nyaring manggil nama gue. Gue gak tahu lagi harus percaya siapa. Tiba-tiba, dari arah kiri kabut bergerak. Gue ngeliat bayangan anak gue berdiri di ujung jalan. Dia melambai ke gue. Mukanya polos. Gak tahu apa-apa. Gue jatuh lagi ke tanah. Badan gue gak punya tenaga. Antara logika sama rasa sayang di kepala gue bertarung hebat. Gue pengen bebas. Gue pengen semua ini berhenti. Tapi gue gak sanggup ngorbanin anak gue. Gue cuma bisa merem. Air mata gue ngalir deras. Gue pengen bangun dari mimpi buruk ini. Dan tiba-tiba semua suara berhenti. Gue buka mata pelan. Kabut mulai hilang. Gerobak gue hilang. Nenek itu hilang. Semua pelanggan hilang. Gue berdiri pelen-pelen. Badan gue gemeteran. Tapi gue ngerasa ringan. Gak ada bisikan lagi. Gak ada suara langkah kaki. Gak ada antrian panjang. Jalanan sepi. Cuma suara jangkrik yang kedengeran. Gue gak ngerti ini mimpi atau kenyataan. Tapi gue jalan pelan ke arah rumah gue. Dan yang gue lihat bikin gue tambah gemeteran. Rumah gue terang. Lampu-lampunya nyala. Suara istri gue masak dari dapur, anak gue lari-lari kecil di ruang tamu. Gue lari masuk rumah. Gue peluk mereka berdua erat banget. Gue gak ngerti kenapa gue bisa pulang. Gue gak ngerti kenapa semua normal lagi. Gue cuma peluk mereka sambil nangis sejadi-jadinya. Istri gue cuma bilang, "Bang, kamu semalaman gak pulang. Saya pikir kamu hilang." Gue gak sanggup jawab. Hari-hari setelahnya gue berhenti jualan. Gue buang gerobak gue ke sungai. Gue bakar semua termos. Gue bersihin rumah gue pakai air doa. Tapi setiap malam gue selalu ngelihat bekas roda gerobak di jalan depan rumah. Serius, gue nutup mata gue. Selalu bisa dengar bisikan dari kejauhan. Tapi gue gak peduli. Selama anak gue bisa gue peluk. Selama istri gue ada di samping gue gak bakal nyerah. Tapi 3 bulan setelahnya gue dapat kabar dari kampung. Rumah orang tua gue kebakaran. Gak ada yang selamat. 3 hari setelahnya, teman baik gue kecelakaan tragis. 5 hari berikutnya, tetangga gue ditemukan tewas gantung diri. Gue cuma bisa duduk di pojokan rumah gue sambil ngelihat uang yang masih utuh di bawah kasur gue. Uang yang gak pernah habis. Walau gak gue sentuh. Gue baru sadar. Gue emang bebas. Tapi bukan tanpa harga. Gue gak harus ngorbanin anak gue. Karena pasar setan ternyata gak butuh anak gue. Mereka cukup ngambil semua orang yang pernah gue sayangin. Pelan-pelan. Satu persatu. Samp. Gak ada yang tersisa kecuali gue. Dan setiap malam, dari jendela rumah gue masih sering ngeliat gerobak tua beroda karatan. Jalan sendiri di pinggir jalan. Ngebawa termos kosong, nyari pelanggan baru. Nah bro, itu dia kisah tukang kopi yang hidupnya berubah gara-gara pesugihan pasar setan. Kadang sesuatu yang kelihatan berkah, bisa aja ada harga yang gak kelihatan. Gimana menurut lo? Komen di bawah. Gue pengen dengar pendapat kalian. Jangan lupa share ke temen lo. Biar mereka juga ngerasain seremnya cerita ini. Support channel gue terus dengan like, subscribe, dan nyalain loncengnya karena bakal ada cerita-cerita horor lain yang lebih serem lagi. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum. Dan ingat, jangan pernah tergoda jalan pintas.